Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita masih belajar terkait dengan array. Untuk mulainya, silahkan teman-teman buka terminalnya dan buka text editor favorit teman-teman ya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Kita akan membuat direktori baru, yaitu array flat map. Nah, 117 ya. Oke, kita akan masuk ke directory 117. Oke, kita clear screen, kita buka navim-nya. Kita buka sidebar-nya. Oke, saya tekan A. Nah, saya akan buat file index.html. Nah, saya tekan A lagi, saya akan buat folder JS dan file script.js. Seperti ini ya. Nah, di file HTML kita akan buat basic tag HTML-nya. Seperti ini ya, CSS-nya kita hapus dulu supaya tidak error karena tidak kita pakai dulu ya. Kita save, saya skip, saya buka juga untuk JavaScript-nya. Sidebar-nya kita tutup dulu. Oke, terkait dengan plat map, ini plat map merupakan gabungan dari map dan flat. Jadi map sudah pernah kita pelajari ya fungsi ini sebelumnya, dan flat juga sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Plat map digunakan untuk menetapkan elemen dalam larik menggunakan fungsi pemetaan dan meratakan hasilnya menjadi larik baru atau menjadi array baru. Nah, beritanya seperti ini, kita buat variabel baru untuk menampung hasil dari plat mapnya. Kemudian ini larik sumbernya yang mau kita lakukan plat map dan kita lakukan plat map. Nah, di sini ada callback yang nanti akan kita gunakan untuk menggunakan fungsi plat mapnya, dan ini argumen yang nanti kita gunakan. Nah, sebelum kita menggunakan plat map, kita coba gunakan cara manual dulu ya, yaitu menggunakan map dan menggunakan flat secara satu-satu. Misalkan saya memiliki sebuah variabel sentences, misalkan seperti ini ya. Saya punya JavaScript array plat map, misalkan seperti ini. Nah, kemudian di sini saya ada pemisah koma, kemudian ada string kosong. Nah, kemudian di sini juga ada string misalkan is. Kemudian kita juga memiliki string spasi kosong seperti ini. Kemudian kita memiliki string awesome. Nah, seperti ini. Oke, ini contoh sederhana aja untuk teksnya ya. Kemudian kita akan coba lakukan words misalkan buat untuk menampungnya ya. Nah, sentence kita akan lakukan map dulu. Nah, ini kita coba rinci satu-satu ya. Lakukan map, kemudian kalau map ini kan dia ada callbacknya ya. Di video sebelumnya sudah pernah kita contohkan. Nah, ini parameternya s, sebuah fungsi panah kita akan buat. Nah, ini s objeknya kita gunakan dan kita akan split. Nah, splitnya kita menggunakan spasi seperti ini. Nah, ini untuk wordnya ya. Ini kalau misalkan kita cetak console.log word, kita cetak satu-satu ya supaya kelihatan perubahannya. Oke, kita buka HTML-nya. Misalkan kita Ctrl L untuk buka live servernya. Oke, klik kanan, kita inspect konsol. Nah, ini ya. Kita buat samping-sampingan seperti ini. Nah, ini array yang kita dapatkan. Tuh, ada JavaScript, jadi ada beberapa array jadinya ini. Nah, dari sini kita bisa lakukan pengurutan. Tinggal kita buat variabel baru, misalkan result sama dengan words. Nah, words ini ya dari hasil yang kita map ya. Nah, kemudian ini akan kita flat. Nah, flat sudah pernah kita coba ya di video sebelumnya. Nah, kita akan cetak lagi console.log result.
Oke, kita save. Nah, lihat hasilnya result ini sudah berupa array yang terurut. Nah, kan salah satu fungsi flat di video sebelumnya sudah menjelaskan supaya array ini menjadi satu urutan, satu kesatuan, jadi satu lah. Jadinya seperti ini. Karena tadi pemisahnya ini spasi, jadinya JavaScript, array, plat map ini dipisah-pisahkan. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Nah, ini kan kita pisahkan satu-satu ya, map, kemudian flat. Nah, kita bisa menggunakannya sekaligus menggunakan plat map. Nah, caranya kita coba langsung ya, let. Saya mau menggunakan result 2 untuk variabelnya. Kemudian kita akan mengambil data awalnya yang ini ya. Nah, kemudian kita langsung flat map kan. Nah, di sini kita gunakan fungsi yang sama dengan yang atas ya. Kita gunakan S misalkan ya. Kemudian ini adalah sebuah fungsi panah S dot. Kita akan split dengan menggunakan spasi kosong seperti ini. Kita save. Nah, kita coba cetak. Console.log result 2 misalkan. Kita save. Nah, hasilnya sama ya. Dengan dua tahap tadi yang kita lakukan, kita bisa sekali langsung menggunakan flat map. Jadi, sesuai dengan tadi yang sempat kita singgung bahwa flat map merupakan gabungan antara fungsi map dengan fungsi flat. Nah, gitu ya. Hasilnya sama yang kita dapatkan. Nah, kita juga bisa menambahkan dan menghapus elemen ketika selama dilakukan pemetaan. Nah, kita coba gunakan objek ya. Nah, misalkan ini kita akan melakukan menambahkan dan menghapus. Dan menghapus elemen selama pemetaan. Nah, ini kita akan buat sebuah objek, misalkan card ya. Nah, di dalamnya ini kita buat cardnya ini sebuah array ya. Nah, kemudian di dalamnya kita akan buatkan objeknya. Misalkan name, kita isi smartphone misalkan ya. Nah, kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian jumlahnya, kuantitinya misalkan kita kasih 2. Kemudian harganya, price-nya kita kasih misalkan 500 ya. Kemudian free of change. Nah, free of change-nya kita kasih false. Ini contoh objek ke-1. Kita akan buat objek keduanya. Nah, kita definisikan di sini name-nya misalkan tablet. Nah, tablet ini kita kasih kuantitinya 1 ya. Kuantitinya 1. Kemudian kita samakan juga price-nya. Kita kasih misalkan 800 ini ya. $800. Kemudian free of change-nya kita kasih false. Nah, kira-kira objeknya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan dengan menggunakan fungsi baru. Nah, kita gunakan juga plat map-nya ya. Kita misalkan new card sama dengan card yang tadi kita buat kurang R ya. Card dot. Nah, kita akan lakukan plat map item misalkan ya, objeknya yang dihasilkan ini item. Ini adalah sebuah fungsi panah. Nah, seperti ini. Kita akan cek di sini jika item dot name. Nah, kita akan gunakan strict mode. Ini smartphone. Nah, jika dia name-nya smartphone, maka kita akan returnkan. Kita akan returnkan array item. Nah, kemudian di sini kita definisikan objeknya.
NIM misalkan kita kasih screen protector. Screen protector. Kuantitinya kita kasih misalkan 5 ya. Kemudian price-nya kita kasih $5 juga. Nah, ini kuantitinya kita ambil dari item quantity ya, karena kita akan mengikuti quantity induknya item. Nah, kita akan ambil item quantity. Kemudian untuk free of change-nya kita kasih true. Nah, seperti ini. Oke, kita tambahkan di sini else jika bukan smartphone maka kita akan returnkan itemnya. Array item. Kita save. Kadang kita bisa cetak console.log new card. Oke, kita save. Nah, ini bisa dilihat ya, jadinya ada 3 item. Tuh. Smartphone, screen protector, tablet. Nah, ini urutannya juga jadi 0, 1, 2. Kita menggunakan flat map di sini. Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Jadi kita sudah melakukan atau membuat fungsi atau menggunakan fungsi flat map yang kita gunakan untuk menetapkan elemen dalam larik menggunakan fungsi pemetaan dan meratakannya menjadi larik baru. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.